bagi pengusaha nih ya, kalau Mhm. kita bicara cost and benefit-nya itu jauh lebih tinggi benefit-nya, kenapa tidak? Nah, jadi itu intinya bahwa this is unique selling proposition. Mhm. Udah pasti ada cost lah, tapi the cost is worth to invest. Mhm. If you want to be investment ya, sebenarnya itu cost lah, bukan investment. Oke. Ya, tapi paybacknya jauh lebih cepat dan jadi expanding your market reach. Iya, iya. Bu- Karena memang bu- tadi si bukan demand-nya iya, besar gitu bukan ya? mempersempit Oke. jangkauan pasar, justru memperluas jangkauan pasar gitu loh. Oke. Dan tanpa mengorbankan pasar yang udah ada. Mhm, mhm. Ya kan orang kan tetap masih mau ke Bali. Tapi yang muslim kan juga mau ke Bali. Halo Sobat Antara, selamat datang kembali bersama saya di podcast Antara Close Up. Nah, kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang seru karena berhubungan dengan pariwisata. Tapi bukan sembarang pariwisata gitu ya, bukan pariwisata umum ataupun reguler. Kali ini adalah pariwisata ramah muslim. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai pariwisata halal gitu. Nah, apa bedanya? Terus sebetulnya apa sih pariwisata halal ini? Kita akan langsung saja ngobrol bersama pakarnya. Di studio Antara kali ini sudah ada Ketua Umum Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia PPHI, Bapak Rianto Sofyan. Terima Apa kasih. kabarnya Pak? Selamat datang di Baik, Antara. alhamdulillah sehat. Bu Wanti juga sehat ya. Sehat Mbak Wanti alhamdulillah ya. dan selamat datang Pak di podcast Antara. Tentunya Iya. kita mau ngobrolin soal pariwisata halal gitu ya. Iya, Sebagaimana Bapak Ketua Umum PPHI gitu. betul. Kalau bicara pariwisata halal atau pariwisata ramah Sama muslim. muslim gitu, apakah ini memang dua istilah yang sama sebetulnya dengan satu definisi atau gimana sih sebetulnya Pak? Ya, kalau saya ngelihat daripada apa yang berjalan baik di Indonesia maupun di negara-negara tetangga kita maupun di negara-negara yang mayoritas non-Muslim, Iya. itu sebenarnya sama aja. Apakah itu halal, apakah itu ramah Ramah Muslim, muslim. ya kan? Termasuk juga di negara Timur Tengah sendiri dan negara-negara yang mayoritas Muslim, Oke. ya. Jadi sama aja tuh, pariwisata ramah Muslim maupun pariwisata halal. Cuman kita bicara ini sebenarnya adalah terkait dengan branding. Hmm. Jadi branding itu adalah bagaimana kita menyampaikan kepada target pasar kita. Target wisatawan kita tuh apa, ya kan? Sebenarnya target wisatawan pariwisata ramah muslim atau pariwisata halal itu adalah pariwisata yang sifatnya itu sama seperti pariwisata biasa. Oke. Cuman lebih ke arah wisata yang lebih ke arah apa namanya itu ya, wisata alam, ya, wisata budaya maupun wisata buatan, ya, yang lebih ke arah ke family and business, Hmm. gitu. Cuman memang di situ ada istilahnya apa tuh ya, eh, kompetitif apa advantage atau nilai tambahnya yaitu ya ada halal Oke, yang terkait sertifikasi. dengan ramah muslim Ya, tadi ya, itu ya. tapi secara esensi tetap family and business ini loh, apa Oh. secara umum gitu, termasuk juga leisure. Nah, kalau kita bicara di Timur Tengah, mereka nggak mau pakai halal Hmm. karena bukannya apa, Pak, di situ udah halal semua kok. Nah, itu dia pertanyaannya. Iya kan, Indonesia kan juga sudah halal eh semua. iya negara mayoritas muslim gitu ya. Iya Otomatis betul. jadi pariwisata halal nggak sih nih, Pak? Ya itu dia. Kalau kita bicara itu, ya itu sebenarnya kan adalah masalah awareness. Hmm. Ya, jadi istilahnya literasi atau pemahaman. Pemahaman di masing-masing negara itu bisa berbeda-beda. Kita di negara yang mayoritas non-Muslim, memang kebanyakan adalah sudah mengambil bahwa halal itu udah mau apa lagi sih pakai sertifikat-sertifikat, kan kita semuanya udah Muslim, udah Iya. halal semua, Sudah mayoritas mayoritas muslim. Muslim Betul, betul. 88%. Ini mau ngapain kayak gitu. Rese amat gitu loh kalau kita ribet amat. Nah, tapi kalau kita lihat dari masing-masing pemahaman dari negara yang lain yang merupakan pasar pariwisata ramah Muslim bisa beda-beda tadi. Kalau yang Timur Tengah mungkin sama aja, nggak ada masalah, ya. Tetapi Malaysia beda dengan Singapura. Ya mereka juga walaupun apa istilahnya Muslimnya itu minoritas atau kalau di Malaysia paling cuma 55%-an Muslimnya,
Tapi mereka sangat strict, pengen ada sertifikat halal. Kalau nggak ada sertifikat halalnya dia nggak mau makan. Nah ini kan berbeda-beda tuh. Nah itulah yang harusnya disadari, dipahami semua oleh semua pihak. Intinya nggak ada masalah. Masing-masing punya apa namanya tuh karakter sendiri masing-masing dan punya standar masing-masing. Tapi harus dijelaskan dalam bentuk fitur layanan pariwisata atau fitur produk pariwisata. Apakah itu misalnya dietary-nya, ya kan? Kalau kita bicara naik kapal terbang kan ada kadang-kadang yang mau vegetarian food. Betul. Cuman itu aja masalahnya. Nggak ada bicara mensyariahkan atau Iya, islamisasi iya, atau iya, hal iya, itu. iya, iya. Itu yang selalu jadi atau masuk ke dalam ranah religi. Ini bukan wisata religi sebenarnya. Tapi wisata religi adalah bagian daripada itu. Oke. Dan pasarnya wisata religi itu sangat kecil, 1/8 daripada semua pariwisata yang ramah muslim atau family friendly business, family friendly tourism. Pak Rianto Sofyan ini kan sudah berkecimpung Ya, di dunia pariwisata, khususnya perhotelan ya Pak ya? betul. Selama kurang lebih dari 40 tahun. Ya, betul. Nah, kalau Pak Sofyan melihatnya pariwisata halal, Ya. khususnya di Indonesia, Ya. ini kayak apa sih mulanya? Apakah emang sudah dari dulu begitu ya? Sudah muncul dengan konsep seperti ini? Iya. Atau memang baru belakangan nih ketika banyak negara lain juga mempromosikan hal yang sama? Ya, jadi intinya kalau saya melihat, nah kalau kita bicara perhotelan, ini spesifik di perhotelan, itu tahun 80 belum Belum ada timbul. konsep ini. Belum ada konsep itu Oke. dan juga belum ada market demand. Karena kan biasanya bisnis itu tergantung daripada market demand Iya, kan, betul, kebutuhan betul. pasar, ya kan? Nah, ini mulai berjalan itu sejalan dengan apa namanya tuh kemampuan ekonomi atau daya beli Muslim, ya, bukan hanya di Indonesia, termasuk juga di apa namanya di Timur Tengah, Ya. juga Eropa dan Amerika sama Asia Pasifik, Oke. ya. Nah, kenyataannya sejak tahun 90-an itu sudah mulai, sebenarnya tahun 80 udah mulai. Jadi bisa dibilang GDP atau apa namanya pendapatan per kapita lah, Oke. income per kapita itu kalau di Timur Tengah udah pasti tinggi, karena memang penduduknya kecil tapi apa GDP-nya lebih besar. Ya. Tapi yang paling kita bisa lihat ya, Eropa. Eropa itu cuma 70 juta Muslim di sana, tetapi income-nya mereka itu udah sekitar 100.000 euro rata-rata, ya per bulan. Jadi intinya ini kan ada punya disposable income, ya kan, punya untuk traveling, untuk segala macam dan perginya juga ke gaya hidup. Ya. Nah, sejalan dengan itu, yang Muslim ini lebih aware terhadap ininya. Makanya 92 kan di kita juga udah mulai ada berdiri Bank Muamalat, Oke. ya kan? Itu kan juga udah ada market demand sebenarnya. Nah, tahun 2003 itu mulai ke arah yang spesifik kepada ekonomi sektor real syariah termasuk pariwisata halal. Iya. Tapi jadinya menarik nih Pak Sofyan, kalau Iya. kita bicara soal pariwisata halal. Iya. Ini adalah pariwisata yang base-nya tetap family gitu Betul, ya, atau family. bisnis gitu. Betul. Tapi ada satu kriteria atau aspek kehalalan gitu ya Betul, yang masuk ke dalam situ kan. Kalau buat pelaku usaha ini apakah memang menambah cost-nya Ya. untuk bisa menyiapkan pariwisata halal ini atau seperti apa sebetulnya? Ya, jadi kalau menurut saya cost itu kan kalau misalnya bagi pengusaha nih ya, kalau kita bicara cost and benefitnya itu jauh lebih tinggi benefitnya, kenapa tidak? Nah, jadi itu intinya bahwa this is unique selling proposition. Udah pasti ada cost lah, tapi the cost is worth to invest. If you want to be investment ya, sebenarnya itu cost lah, bukan investment. Ya, tapi paybacknya jauh lebih cepat dan jadi expanding your market reach. Iya, iya. Karena memang tadi si Bukan- demand-nya iya, besar gitu bukan ya. mempersempit
Oke. jangkauan pasar, justru memperluas jangkauan pasar gitu loh. Dan tanpa mengorbankan pasar yang udah ada. Mhm, mhm. Ya kan orang kan tetap masih mau ke Bali. Tapi yang muslim kan juga mau ke Bali. Ya kan masa mereka cuma ke restoran Padang doang? Oke. Mm-mm. Kalau bicara mengenai pasarnya pariwisata halal di dunia gitu Ya, ya Pak. Kan tadi disebut bahwa demand-nya memang lagi besar. besar Iya, gitu. Kemudian kalau bicara Indonesia, Indonesia tahun 2023 dan 2024, Iya, 2 tahun berturut-turut iya, jadi nomor 1 di Global Muslim Travel Index betul. gitu Termasuk ya. 2019. 2019 juga Di gitu ya. penghujung kabinet pertama Oke. Jokowi. Ya. Sayangnya Kabinet kerja ya. Oke, sayangnya di 2025 ini agak tersusul nih kayaknya ya dengan Iya, yang lain, dengan Malaysia, Turki, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab gitu. Indonesia iya, sekarang jadi di urutan kelima gitu Pak. betul. Tapi kalau Pak Sofyan ngelihat GMTI ini seperti apa sih? Indeks ini penting nggak sih buat pariwisata halal Indonesia? Ya penting dong. Gini, intinya kan bagaimana kinerja kita. Mereka itu kan lembaga independen. Yang merating itu adalah Crescent Rating dan Mastercard. Iya. Nah, kita bisa lihat gimana kinerja kita dibandingkan dengan tadi yang kalah kan dengan Malaysia. Ya, kalau kita bicara dengan Malaysia, Malaysia itu ekosistem yang ramah Muslim atau yang halal itu sudah mereka bangun sejak 80, tahun 80, dengan Oke. berdirinya 83 lah, dengan berdirinya Islamic Bank of Malaysia. Ya, di situ mereka langsung juga ke arah apa namanya industri halal dengan mendirikannya INHART. INHART itu kayak semacam lembaga riset dari International Islamic University Malaysia yang di Gombak itu. Ya terus mereka juga mendirikan yang namanya Halal Development Center. Jadi BUMN yang khusus mengenai industri halal dan ramah Muslim. Karena kalau kita mau membangun industri atau mengembangkan ekonomi, ya harus industri led, government support, government facilitate, yang mau nggak mau akan mempercepat pertumbuhan pasar dan pertumbuhan bidang sektor itu. Nah, jadi itu tetap penting. Nah, apa yang dilihat daripada laporan terakhir kemarin kenapa jadi turun 5? Nah, itu bicaranya dia langsung bilang bahwa sebenarnya turunnya itu bukan karena Indonesia turun, Oke. ya, tetapi yang lainnya naik. Oh, oke. Dan di bidang 3 yang utama dan itu yang menjadi masalah kendala kita, yaitu pertama ini apa namanya connectivity, Oke. ya. Memang number of pesawat kita itu kan ke Indonesia ini kan relatif sedikit, ya karena kebijakan pemerintah dan sebagainya, dan juga termasuk kalau orang mengisi aftur di sini kan juga mahal. Karena ada surcharge di airport dan sebagainya. Jadi otomatis ya orang kan ke sini itu kalau airline atau carrier ke sini kan mau ada competitive advantage-nya kan. Iya. Kayak lebih bagus dia ke Singapura atau ke Kuala Lumpur, otomatis connectivity itu lebih bagus. Terus yang kedua adalah masalah apa namanya amenities, ya. Atraksi 3A. Jadi atraksi, aksesibilitas tadi konektivitas. Nah, atraksi kita itu kan sebenarnya bagus. Ya kan, tapi kan juga terbatas di konektivitas. Jadi kalau kita misalnya menargetkan pengunjung Borobudur 5 juta, ada nggak pesawat yang bisa langsung ke Semarang atau langsung ke Jogja? Dan langsung ke Jogja ini dekat dengan Borobudur, maksudnya nggak kayak sekarang kan di selatan tuh Yogyakarta International, itu kan jauh tuh kalau mau ke Borobudur. Nah ini yang juga harus dilihat, jadi aksesibilitas, atraksi kan udah bagus, aksesibilitas. Nah satu lagi adalah experience katanya, kurang storytelling, sebenarnya kurang marketing. Kita ini tawadu gitu, tapi tawadunya salah. Jadi rendah diri bukan rendah hati. Sebetulnya Jadi narasinya udah bagus banyak gitu ya. banget produk-produk kita. Buktinya sekarang ya saya ngelihat aja waktu lagi kemarin liburan habis Idul Fitri, itu banyak orang-orang dari Thailand, dari Taiwan, dari Malaysia juga datang untuk ngelihat satu restoran yang lagi hits. Dia datang ke situ cuma untuk makan itu aja tuh.
sama shopping ya biasalah yang apa Iya, iya. factory outlet sama segala macam gitu. Udah gitu karena ada WUS, paket WUS segala macam, jadi bisa gampang karena kan kalau dari Kuala Lumpur sama dari Singapura bisa murah di sini. Mhm. Dia ada Scoot sekarang kan. Nah, jadi itu yang kayak gitu itu sebenarnya bisa kita nggak perlu kita sedihkan gitu. Asal itu juga dibantu oleh pemerintah mempromosikannya. Kan ada duta besar di semua negara. Betul. Nah, itu yang harusnya juga mendukung kita. Kalau di Indonesia sebetulnya yang jadi daya tarik buat pariwisata halal, entah itu buat domestik, entah itu buat dari kawasan gitu ya, dari sekitar Asia, kemudian dari negara-negara lain, apa sih Pak yang jadi daya tarik paling kuat buat pariwisata halalnya sebetulnya? Atau daerah mana kira-kira? Oke. Intinya kembali kepada tadi yang aksesibilitas ya. Aksesibilitas kita memang tetap 3 yang utama, dan 3 utama ini adalah termasuk yang memang penyumbang sekitar 80-90% wisatawan asing yang masuk ke Indonesia. Karena kita kan fokusnya asing masuk sini Iya, dong iya. supaya ada devisa dan ada pengembangan ekonomi, PAD juga meningkat. Yaitu Yaitu Great Bali Bali. ya, kemudian Great Jakarta dan Great Batam. Oh, oke. Ya. Kalau bicara Great Batam itu lebih ke arah religi karena banyak kan di situ mau misalnya terutama dari Singapura ya. Kalau dari Malaysia juga bisa memang, yaitu ini apa namanya kurban misalnya atau pengajian. Itu biasanya juga ustadz-ustadz kan, Ustadz Mansur, UA sama segala macam itu kan juga di situ itunya. Terus udah gitu ke Riau atau ke Pekanbaru dan sebagainya ya. Itu yang bisa bilang Islamic heritage ya. Oke. Dan Islamic misalnya kurban, karena kalau di Singapura itu kurban kan susah, nggak bisa tuh sembelih sembarangan di masjid. Ya kan, ada strict untuk hygiene sama itunya lah, safety-nya. Nah, kalau bisa bicara Jakarta udah pasti shopping. Terus puncak. Yang Jakarta tadi itu juga termasuk juga yang Wali Songo. Karena akses ke dalam semua masjid-masjid Wali Songo kan ada di Jakarta. Oke. Ya, mulai Banten, terus udah gitu sampai ke Kudus, Iya, ya, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah dan sebagainya. Nah, itu juga banyak. Itu ada di travel agent kita, udah kita layani dari Amerika padahal. Long haul bener-bener kan. Dia bener-bener mau lihat. Dan kalau misalnya di Bali, Bali udah atraksi sendiri. Ya, dan di sana itu udah ya istilahnya tadi kalau masalah restoran yang itu udah banyak juga. Pagi sore kuring-kuringan juga udah banyak, ya kan. Cuman kan orang nggak tahu di mana dan bagaimana. Nah, ini yang 3 itu saya pikir udah bisa untuk kita olah. Apalagi sekarang itu Bali itu jadi utama. Kenapa? Karena perang di sana kan, di Eropa dan sebagainya iya. ya. Mereka semua dari Eropa datangnya ke Bali. Betul. Ya, dan dari Rusia itu bukan banyak orang kaya Muslim juga loh, yang dari Kazan atau Republik Tatarstan itu, ya. Terus kemudian juga dari Australia. Australia itu juga banyak Muslim juga, dari Melbourne, dari Sydney, dari Perth juga, ya kan? Tapi promosi terbaik begitu ya, atau Ya. marketing terbaik buat pariwisata halal Indonesia, baiknya kayak apa sih Pak sebetulnya? Ya, kita bicara promosi, itu kan sebenarnya kalau kita bicara marketing ada strategi promosi, strategi pemasaran, ya, sama strategi media. Ya, kalau kita bicara pemasaran relatif ke arah branding, entahnya karena ke customer gimana kita mengkomunikasikannya. Berarti harus lewat media sekarang, dan itu nggak mau kita nggak bisa menafikan digitalisasi. Jadi digital marketing itu adalah sesuatu yang memang keharusan. Dan ini yang sudah berjalan langsung oleh para pelaku usaha. Dan itu sudah dimanfaatkan. Nah, ini aja yang tinggal dikumpulin, dikompilasi oleh pemerintah yang memang bisa membantu pemasaran itu keluar, dan itu yang bagus gitu. Dan satu lagi yang paling penting juga seperti apa yang sudah dilakukan oleh Thailand. Thailand itu Kementerian Luar Negerinya sama kedutaan besarnya itu pasti bikin restoran Thailand di semua negara. Oh, oke. Pakai gastrodiplomasi ya. Iya. Jadi sebetulnya bisa mencontoh Thailand begitu Iya, ya. banyak juga. Terus masuk kalau bicara produk ya, ginseng Ya. itu kan juga termasuk
diplomasi produk tuh. Wih, ginseng loh, ya kan? Apalagi K-pop, budaya. Budaya kan juga termasuk yang bisa kita jual, Mhm. ya kan? Jadi kita Cuma tinggal perlu, masalah branding aja tuh, betul betul. ya. Tinggal istilahnya gini loh, pelaku usaha ini punya keterbatasan untuk bisa apa istilahnya tuh, mendiseminasi atau mau pemasaran yang istilahnya tuh mass marketing atau mass apa istilahnya campaign. Mhm. Digital marketing campaign itu terbatas. Orang kita aja udah mau kapok. Enggak bicara pariwisata ya. Gara-gara pandemi kan kita bicaranya survive, bukan bicara bicara expanding the market reach gitu loh. Nah, ini yang harus bisa mensupport gitu, atau paling enggak sesuai dengan kemampuan pemerintah lah. Bisa kok kalau kita sama-sama Iya, iya. berkolaborasi dan bersinergi ya. Kita juga malah mau kok, bukannya takut juga disaingi sama yang lain gitu. Iya, iya. Tapi Pak, kalau kalau bicara atau kita ngomongin produknya gitu ya, Ah, yang paling bisa kita jual dari pariwisata halal Indonesia tuh sebetulnya apa sih? Karena kan kalau misalnya kita bicara Thailand dengan kulinernya seperti itu ya, ya. Kalau Indonesia pariwisata halal secara khusus, apa yang bisa kita kasih bahwa ini hanya ada di Indonesia? Jadi datanglah ke Indonesia begitu ya untuk menikmati pariwisata halal di Indonesia gitu. iya. Yang pertama udah pasti shopping, ya. Oke. Jakarta jadi tempatnya sama Bandung, Hmm, ya. Itu bisa dipromosikan karena memang barang-barang kita sekarang udah bagus-bagus semua, oke. ya. Apalagi yang artisan-artisan produk kita itu banyak banget ya. Dari teh, kopi, apa segala macam tuh, ya. Terus kemudian resort, resort juga termasuk di yang itu ya, yang aksesibilitasnya udah mapan ya Jakarta, Jawa Barat. Hmm, Itu resortnya udah banyak yang bagus dan bisa itu dioptimalkan, ya. Jadi dekat juga dengan shopping. Itu biasanya kalau family pasti itu, ya. Ya termasuk Bali lah. Kalau untuk yang bicara leisure tadi. Nah terus kemudian yang satu lagi ya tadi eh, culture. hmm, Culture kita itu banyak yang udah top. Itu kalau kita bicara istilahnya apa namanya itu eh heritage, World Heritage kita kan banyak ya. udah. Kalau kita mau bicara pantai, Raja Empat apa yang kurang di situ? Dan di situ komunitas Muslimnya juga kuat. Ya maksudnya yang family friendly-nya kuat. Ya. Tapi jangan dikemukakan kepentingan bisnisnya yang diutamakan gitu, yang akhirnya nanti merusak produk itu sendiri. Yang terjadi kemarin ini apa istilahnya dilematis lah ya. Ya jadi Oke, itu hal itu yang saya pikir bisa. oke. Jadi itu banyak lah yang bisa kita itu kan, dan kita nggak usah mengeluh tadi yang aksesibilitas, infrastruktur pariwisata. Yang udah ada aja yang kita olah udah kalah tuh Malaysia sama Thailand. Yakin ya, Percaya, Pak Sofyan ya? yakin, optimis kita ya. Optimis banget Iya, pasti. iya dong, bukannya apa-apa. Ini memang kita ini udah paling gede. Mhm. Orang berkepentingan ke sini nggak bakal lari dari sini. Ya, ya. Kalau kita lebih bagus dari Thailand, kita lebih bagus dari Malaysia sama Singapura. Orang pergi ke sini ngapain? Iya. Singapura sama Thailand sama Malaysia nggak ada pasarnya. Kita punya pasar kok. Oke. Kita punya punya leverage atau bargaining position yang kuat. Ya. Gitu. Artinya Gitu. Pak Merdeka gitu. Sofyan, artinya Pak Sofyan, terakhir ini kan biar pariwisata halal Indonesia memang jadi primadonanya pariwisata Ya. Indonesia, hal yang wajib banget kita lakukan saat ini dalam waktu dekat inilah gitu ya. Ya. Itu sebetulnya apa sih dan gimana supaya pariwisata halal ini ya jadi tuan rumah gitu, entah di negeri sendiri, kemudian Ya. juga di harapannya adalah di seluruh dunia gitu ya. Indonesia jadi kiblatnya pariwisata halal nih. Ya, kalau saya melihat sebenarnya kan pemerintah sudah membuat lembaga Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Oke. Ya, itu kan berarti udah diketuai oleh presiden, ya, dan apa namanya ketua harian itu wakil presiden. Dari situ aja jalan udah jadi deh. Bukannya, apalagi di Bank Indonesia sudah ada namanya DEX, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang membawahi OJK juga udah ada Bank Syariah dan sebagainya. Dari situ dan di Bappenas di apa istilahnya tuh RPJMN itu juga sudah dinyatakan bahwa pariwisata halal itu udah jadi apa namanya program bawahnya kegiatan
program prioritas di bawah program nasional, ya. Jadi kalau kita bicaranya itu dikomunikasikan, bukan dikomunikasikan, memang itu adalah secara bisnis, bukan secara agama dan bukan secara politik gitu. Itu insya Allah bisa jalan, ya. Yang tadi itu nggak usah kita bicara apalah agama syariah atau segala macam islamisasi, nggak bicara itu, bicara potensi bisnis. Karena sekarang ekonomi yang bakal bisa maju dan bergerak adalah ekonomi di Asia yang juga mayoritas muslimnya gede, ya, dan ekonomi dari Timur Tengah serta Eropa yang muslim, ya. Itu yang bakal jalan karena memang dia yang punya duit, ya, masih ada disposable income, ya, dan semua itu nanti semuanya perginya ke sini. Ini kan 2-3 tahun pasti perang terus nih, maksudnya macam-macam lah gitu. Dinamikanya gitu ya. Baik Ukraina maupun itu kan masih tetap dipiara untuk jadi perang supaya bisa tetap bisnis senjatanya bisa jalan gitu, ya kan. Nah kita bicara itu ya pasti yang aman di sini. Kalau bicara pariwisata itu kan otomatis kan ke Asia. Nah kita jangan bicara sekarang itu aja, jangan bicara apa namanya syariah Islam apa segala macam. Pasarnya mana yang ada nih, ya kan? Muslim di Asia banyak, Muslim di Amerika apalagi dia udah generasi kelima. Di Eropa aja generasi ketiga itu, nah itu aja pasarnya. Jadi dia juga nggak jauh dari Turki, Istanbul, karena itu ntar ada roket nyasar atau segala macam kita nggak tahu. Di sini kan bagus. Buktinya sekarang Bali udah overload. Iya kan? Itu udah tren. Kenapa nggak kita capitalize itu? Gitu. Artinya memang tinggal memajukan potensi besar yang dipunya sama Indonesia. Nggak usah ribut-ribut gitu politik sama segala macam deh. Ini bukan bicara agama, bicara bisnis aja. Kita cuan aja ya nggak? Cuan aja, tentu. Demi bisnis, demi ekonomi Indonesia yang lebih baik. Gitu ya. Itu dia. Jadi kita memanfaatkan arus ekonomi baru kalau bicara Pak Kiai Ma'ruf itu bilang. Ya ini kan pasar baru. Kenapa kita itu kan karena masalah religi bukan itu. Oke. Pak Sofyan, terima kasih banyak udah ngobrol mengenai pariwisata ramah muslim atau pariwisata halal gitu ya. Dan tentunya harapan kita sama-sama bahwa Indonesia bakal jadi kiblat pariwisata halal dunia ke depannya. Termasuk industri halalnya. Termasuk produknya. Industri halal pastinya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Sofyan. Makasih. Dan pemirsa Antara, itulah obrolan di podcast Antara Close Up soal pariwisata halal atau pariwisata ramah muslim. Jangan lupa buat menyimak podcast Antara di antaranews.com/video dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita ketemu lagi di podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh Pak? Ke tengah. Oke, terima kasih Pak Sofyan. Makasih. Iya.